الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث مسكي بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهدي قلبي وسدد لساني. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين يا رب الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. Alhamdulillah, kembali malam Rabu ini rutinan kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majlis ataupun yang mengikuti lewat streaming. Semoga semuanya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga diberikan istiqamah oleh Allah. Walaupun mungkin jasadnya tidak hadir di majlis ini, akan tetapi semoga termasuk minal hadirin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Keinginan ataupun harapan ataupun kebiasaan kita di Badrul Hidayah pengen selalu istiqamah, bukan hanya untuk santri akan tetapi juga untuk jamaah ikhwan wal akhwat Nurul Hidayah. Mungkin banyak pertanyaan kepada Buya atau kepada orang, kenapa malam Sabtu dan malam Rabu Jalsatun Nisa untuk sementara diberhentikan, semoga nanti masuk Ramadan sudah normal kembali. Allahumma amin ya rabbal. Jadi begini, santri itu santri ya, kayak kalian Buya walaupun statusnya di sini pengasuh pesantren, tapi Buya punya guru, Buya punya murabbi, Buya punya orang tua yang setiap langkahnya dalam berdakwah selalu disandarkan kepada guru-guru mulia. Kalian tahu Ribat Nurul Hidayah ini intisab dengan Darul Mustafa Sayyidul Habib Umar bin Muhammad bin Salih bin Hafid. Kemudian intisab dengan Darul Hadis Al-Faqihiyah lil Imamin Al-Habar Al-Qutub Sayyidina Maulana Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih wa Najmul Hafid Al-Musnid Al-Qutub Al-Doktor Sayyidina Maulana Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih. Juga intisab dengan Syekhina wa Murabbi Rahina Bah Maimun Zubair radhiyallahu an. Jadi itu guru-gurunya Buya. Guru kalian juga, kalian disambungkan lewat Abuya kemudian sampai ke guru-guru mulia. Nah, setiap langkah apapun yang Buya jalankan, santri itu bahasa kasarnya
suruh masuk ke sumur yang penuh api aja turun dia. Ada sumur nih dipenuhi dengan api, santri suruh turun, yang perintah guru ya turun sudah. Itu namanya santri. Dia santri itu tidak mengenal kenapa, ada apa, sebabnya apa. Santri tidak mengenal itu. Berbeda dengan pendidikan yang lain. Pendidikan yang lain terkadang mereka akan demo kepada gurunya. Akan tetapi saat guru memberikan satu perintah, itu pasti ada hikmahnya. Tidak serta-merta guru-guru mulai itu, jangan, tidak ada guru kayak gitu. Beliau pasti memikirkan antara maudharah dan maslahatnya. Juga untuk rasa rahmah kita kepada umat Nabi Muhammad SAW. Sayang kita kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin secara zahir mereka banyak yang pengen hadir. Kok sudah tidak ada pengajian, ditutup, tidak boleh masuk. Semata-mata bukan urusan apapun, tapi semata-mata pengen bareng-bareng berusaha untuk yang terbaik buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi biar kalian tidak bingung kenapa, ada apa. Yang pertama, ada Buya kemarin sempat berhubungan dengan yang ditarik. Buya WA kepada beliau, apa yang harus saya jalankan. Kemudian beliau ini menjawab dengan audionya Sayyidul Habib Umar, mengatakan ini yang dibikin, yang buat rujukan santri-santri Darul Mustafa. Buya dikasih. Kemudian Buya telepon dengan Darul Hadis Al-Faqihiyah, apa yang harus Buya jalankan. Kemudian guru mulia Darul Hadis memberikan perintah kepada Buya, omongkan Soleh untuk sementara diberhentikan dulu, untuk menjaga semuanya limaslahatiddin, limaslahati umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa perintah guru, tanpa arahan guru, mungkin kita akan belandrang gitu. Buya bukan apa-apa ya, dalam hati Buya tetap sedih ya, bingung Buya ini. Ya Allah, kasihan orang pada ngaji. Ribat Nurul Hidayah ini yang ngaji bukan cuma 100-200, mendekati 2000 jamaah yang setiap malam Sabtu, malam Rabu mereka istiqomah. Kita tidak akan memutus keistimewaan mereka, akan tetapi semuanya lagi berusaha untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berusaha untuk itu dengan berdoa, karena arahan juga dari pemerintah daerah. Buya sudah memberitahukan kepada bupati bahwasanya Ribat Nurul Hidayah sementara tawaguf dulu, kemudian belum mengucapkan terima kasih, karena semoga tokoh-tokoh agama khususnya ya dari beberapa ikhwan majelis ta'lim, saat mereka pengen betul-betul membantu apa yang terjadi sekarang, bisa memberikan contoh. Bukan salah paham, ada yang salah paham begini, waduh, kalau Habib-habibnya majelis ta'limnya sudah tutup semua, gimana kita orang awam? Itu orang awam nanti mereka tambah bingung, tambah takut. Kita tidak ada rasa takut. Ikhtiar na'am, ikhtiar usaha na'am, wajib. Itu masalah nih. Enggak Buya, semuanya Allah. Terus tahu-tahu itu mau jalan ke tengah jalan, di jalan raya, lagi banyak motor. Sudah, apa kata Allah, sudah saya jalan aja, ya ketabrak motor. Paham enggak? Ikhtiarnya apa? Diam dulu, lihat dulu, tengok kanan kiri, ada motor apa enggak, ada bis apa enggak, ada mobil apa enggak. Itu namanya ikhtiarnya. Tapi kalau ente langsung enggak ada urusan, yang penting apa kata Allah aja, sudah mati, enggak tabrak tetap mati, ya mati. Namanya mati konyol, paham enggak?
Kalau orang nggak pakai aturan. Maka kalau kita ini semuanya disandarkan, mungkin dalam hati kita tidak boleh berontak ya. Kalau sudah perintah guru kita sudah sami'na wa ata'na, kita perintah. Dan ini yang perlu dicatat, apa yang beliau omongkan, apa yang beliau arahkan, pastinya tidak menggunakan basyariah biasa, tidak menggunakan nafsu belaka. Beliau juga memikirkan, beliau juga bertafakur, memikirkan gimana ini pengajian yang begitu besar. Jangankan kelas kita, kemarin majelis Rasulullah SAW di Monas yang mendatangkan sampai mungkin 50.000 lebih, itu pun tetap untuk dimaslahatil umat sudah berhentikan. Persiapannya jangan tanya, mungkin puluhan juta sampai ratusan juta. Tapi kalau sudah amar guru ya sudah ditaruh di kepala, itu seorang santri. Jadi tidak bisa kita akan berontak, tidak boleh. Kita tidak boleh berontak. Kita tawakal. Maka untuk sementara pondok pesantren di Batul Hidayah, orang tuanya saja, orang tua kalian yang menemui kalian ditahan dulu. Kalau mau ngasih jajan titipkan ke depan, ngasih duit titipkan ke depan, habis acara baru diberikan. Kenapa? Karena ini Buya ini di pundak Buya ini segini nih, pikiran bagaimana mikirkan santri di Batul Hidayah. Satu saja masalah, ada orang luar masuk kemudian membawa penyakit itu. Orang ini kemudian masuk rumah sakit, dalam pantauan akan ditanya orang ini, kamu kemana aja? Oh iya, kemarin saya ke Ribat. Mana Ribat? Itu di Beduk pondoknya Habib Saleh. Habib Saleh mana? Buya dikejar, akan dikejar itu. Setelah ke Beduk, mana? Oh, antum pernah ketemu ini? Oh enggak, saya enggak pernah ketemu ini. Bukan, santri. Santrinya mana? Oh, santrinya fulan ini. Iya kamu, iya. Kamu ini anaknya, iya. Kamu udah ketemu sama siapa aja di sini? Sama fulan. Ini semuanya akan kena. Itu maksudnya. Paham tuh? Jadi jangan bikin perkara ini sepele ya. Ada pesantren di Jawa Barat, untuk sementara santrinya dipulangkan semuanya. Gara-gara ada satu santri terindikasi penyakit itu. Tidak sampai kena penyakit, cuma pernah nempel dengan orang yang kena penyakit itu. Paham ya? Itu kekhawatiran Buya, biar kalian mondok di sini. Kalian ini kan punya orang tua, yang orang tua kalian memberikan amanat kepada Buya. Jadi Buya harus menjaga. Setiap masuk harus berbersih, sanitizer, tangan harus dibersihkan. Malah nanti kita sudah punya alatnya, lagi beli alatnya. Setiap datang dideteksi suhu badannya, mau masuk ke Ribat Nurul Hidayah. Buat apa? Menjaga kalian ini. Bukan siapa saja, menjaga santri Ribat Nurul Hidayah. Nah, untuk haflah sendiri bukan dibatalkan tapi dipending. Mungkin diakhirkan acaranya. Mungkin waktu bulan Syawal mulai pada datang kita mengadakan haflah akhirus sana. Jadi tetap ada haflah akhirus sana, cuma jangan sekarang. Karena kalau sekarang pun akan berisiko. Bikin panggung, bikin ini, tamu dari luar masuk. Wah, udah akhirnya kacau semua sudah. Sterilisasi yang Buya jalankan di sini akan kacau dengan masuknya orang yang tidak tahu, kita orang ini tidak tahu. Maka semuanya tidak karena apa-apa, lagi ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu baru kita tawakal. Maka di sini ada keterangan di dalam Imul Haddad, amma tawakkulu. Di sini bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'u fid darin amin radhiyallahu ankum. Wa aslu tawakkuli yaqinul qalbi bi anna al-umura kullaha biyadillah wa fi qabdatihi wa annahu la darra wa la nafi'a wa la mu'tiya wa la mani'a ghairullah. Sahifah 399 yang bawa kitab 399 nasihat diniyah lillah muhaddad Syakhil Mirwah. Jadi kita tawakal, na'am, wajib tawakal kepada Allah Subhanahu, tapi setelah ya minal ayyam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jalsah, lagi jalsah.
Kemudian ada orang ini gugup dia. Oh, Rasulullah datang, gugup dia. Ontanya langsung dilepas aja. Kudanya langsung dilepas aja. Subhanallah, ada orang yang datang terakhir. Datang, ontanya diikat dulu. Udah terlambat. Rasulullah sudah hadir. Yang satu berusaha pengen cepet-cepet karena Rasulullah sudah hadir. Satu di sana yang sama. Ini enggak. Oh, sudah ya. Dia datang, dia syukur kepada Allah. Diikat itu apa namanya? Kudanya diikat, setelah diikat rapi, dia masuk. Orang sudah banyak semua. Rasulullah sudah ada di situ. Melihat orang ini syariatnya dijalankan, Rasulullah panggil sahabat, "Ta'ala ini. Kamu sini duduk." Kemudian Rasulullah mencontohkan ini, contoh orang yang tawakal kepada Allah Subhanahu setelah berusaha. Bukan tawakal, enggak, semuanya Allah. Betul. Aqullu ma'ala ma qadarullah, akan tetapi ada syariat la ilaha illallah, ada Muhammadun Rasulullah. Mungkin banyak masih ada majlis-majlis yang lain. Beliau punya guru. Beliau punya manhaj. Mereka punya guru. Yang mungkin gurunya saat ini masih memberikan kelonggaran untuk majlis. Ya sudah, kita tidak bisa ngomong apapun. Karena mereka juga punya guru sendiri. Nah, Buya punya Darul Mustafa, punya Darul Hadis, punya Al Anwar, Sarang Rembang. Semuanya bagaimana apa kata guru Buya. Paham Tom ya? Jadi, dan sedikit ya, kan pernah kejadian di zaman Nabi Muhammad SAW. Kemarin mungkin apa namanya ya, belum seganas ini ya, belum seganas ini. Tapi setelah sudah berapa sekarang yang mati sebenarnya? Yang meninggal berapa? 55 sekian ya. Dalam hanya belum ada 1 bulan itu sudah kalau misalkan 50 berarti kalau dalam masa 10 hari berarti 1 hari 5 orang. Kalau misalkan 10 hari yang mati sudah 50 orang, berarti yang mati setiap hari 5 orang. Nah, kita melihat Mekah juga, kita melihat Masya Allah negara-negara yang kejadian-kejadian semacam itu. Bukan kita, oh ya Allah, kalau punya perasaan dadang riba sih apa betul ya Allah, bukan itu, ndak ada ke situ, ndak ada ya. Dikira nanti pikirannya salah. Habib-habibnya sudah pada tahu. Ya Allah, ini makanya sulit ya omongkan. Bukan itu, ndak ada urusan dengan itu sama sekali. Kalau masalah tawakal kepada Allah, ulama-ulama lebih tawakal. Lo mohon maaf, para dai, para ustadz, para kiai, mereka hidupnya berdakwah kepada Allah, pikirannya berdakwah kepada Allah, urusannya untuk umat, ngaji, pondok, majelis, pikirannya kayak gitu. Sedangkan orang awam pikirannya urusan pagi duit, siang duit, malam duit. Kalau tidak nyari makan berarti saya tidak nyari duit, berarti tidak makan. Tapi kalau ulama enggak, mereka ini lebih mengedepan dakwahnya. Nanti innallaha takallafa li thalibil ilmi birizqi, insyaallah Allah cukupi rizkinya. Jadi jangan salah paham, nanti pemikirannya lain, pemikirannya wah ini enggak. Tapi insyaallah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ngajinya kita diridhoi oleh Allah. Buya juga merasakan loh, mohon maaf, Buya merasakan bagaimana jamaah luar, Jalsatun Nisa, jamaah perempuan, jamaah akhwat, mungkin sebagian udah masuk ke gerbang, wah tutup. Ini menunjukkan bahwasanya pentingnya majlisul ilm. Kita masih hidup di dunia ini aja masih tidak bisa hadir di pengajian. Ya Allah, coba bayangkan ada penyakit itu, dan ini juga menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu. Maka orang kafir sebagian dari pada iman kepada Allah. Waktu itu orang kafir menanyakan, kamu itu punya Tuhan, sedangkan Tuhan kamu tidak kelihatan. Gimana kami akan percaya orang Tuhan kamu tidak kelihatan? Setelah adanya penyakit ini, yang penyakit itu tidak kelihatan, tidak bisa deteksi. Coba bayangkan, bentuknya sangat kecil sekali. Tapi akhirnya mereka juga percaya, apalagi Allah Jalla Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah mereka berpikir,
Misalkan mereka frontal, oh enggak, ternyata mereka akhirnya sakit. Orang-orang kafir ini, orang-orang yang enggak percaya dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mereka sakit. Setelah mereka sakit baru tahu, ya Allah, barangnya enggak ada, enggak kelihatan. Tapi kalau orang yang sudah kena, sampai sekarang belum ada obatnya. Naudzubillah min. Cuma insya Allah, kalau tubuh kita sehat, badan kita fit, maka Buya kan ngomong, kalau mau tidur, minum habbatus soda, diminum biar sehat. Sahur pagi-pagi waktunya olahraga biar kena sinar matahari yang keluar, anak-anak yang khidmah keluar, pulang bersihkan tangan. Jangan sampai kita lagi menjaga 300 anak, 10 orang keluar, di luar nggak karuan, masuk lagi ya. Paham? Jadi yang keluar itu juga niatnya menjaga yang di dalam ini. Maka sebenarnya tempat isolasi yang paling aman di pondok pesantren itu paling aman. Kenapa paling aman Bu ya? Karena tidak terkontaminasi dari orang luar, tertutup betul-betul. Kalau memang kita tutup. Tapi coba di rumah kadang-kadang pengen keluar sana, di mall kadang-kadang pengen ke sana. Tapi kalau sudah di pondok dengan aturan pondok sudah. Maka sebagian mengatakan sudah pondok jangan sampai perai. Sampai penyakit ini keluar, baru anak-anak keluar. Coba bayangkan. Ini menunjukkan santri sendiri betul-betul dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita bersyukur kepada Allah ya. Ngaji yang penting istiqamah. Jadi Allah lagi menunjukkan kekuatannya. Allah lagi membuktikan bahwa semuanya adalah alama qadarullah. Kita tidak punya hak apapun. Kita tidak punya gerakan jari aja tidak bisa. Mau gerakan jari aja tidak bisa, kecuali digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apapun yang terjadi sekarang, kita pasrah kepada Allah. Maka ada satu yang kemarin dijelaskan ya, bagaimana untuk menggabungkan antara syariat dan antara hakikat, antara bagaimana kita kepada Allah sebagai seorang hamba dan kita berpasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Jadi saat gimana? Contoh beginilah. Kita kalau gambaran Sayyidul Habib Umar dengan Habib Ali Jufri itu sebagaimana digambarkan orang yang menanam mulai dari pertama sampai kemudian dipelihara sampai selesai sudah syariatnya. Tumbuh ataupun tidak tumbuh pasrah kepada Allah Subhanahu, mati ataupun mati pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saat kita melakukan syariat semacam ini, kita pengen berusaha minta kepada Allah. Nah, tempat-tempat semacam ini adalah tempat kita bermunajat kepada Allah. Saat orang lagi pada bingung gimana ini, wah enggak karuan, sudah ada instruksi dari pemerintah daerah, tolong jangan keluar, yang di luar. Kenapa ada semacam itu? Alhamdulillahnya semoga Allah jauhkan. Sementara ini memang di Tegal belum ada yang sampai betul-betul parah, tidak kayak daerah-daerah lain. Saat ada bis mati, ya sudah, bisnya disterilkan, tidak boleh jalan, orangnya tidak boleh turun, semuanya harus disemprotin semua. Yang dari luar kota masuk ke kampungnya, semuanya disemprot dulu. Karena sekali nempel, kena lagi. Maka putus rantai itu dengan berusaha bertawakal kepada Allah Subhanahu. Nah, apa yang namanya tawakal itu? Yaqinul qalbi bi annal umura kullaha biyadillah. Semuanya menangkan dalam hati Allah, walaupun pasti ada gejolak. Maka harus panggil dokter. Siapa kira-kira yang sakit? Sakitnya apa? Boleh pulang apa enggak? Kira-kira gimana? Terus panggil, diatur sedemikian. Kenapa semacam itu? Karena yang Buya pikirkan bagaimana sakalau naudzubillah min sampai santri ada masalah yang ketemu orang kemudian sampai kayak gitu, bagaimana keadaan pondok pesantren di Bad Nurul Hidayah? Bisa-bisa kalian suruh pulang semua, tas-tasnya diberes semua, pondok akan disemprot semuanya dalam satu-satu semuanya. Tapi alhamdulillah, semoga Allah jaga kita semua. Allahumma, kalian istiqomah ngaji. Yang di luar ini yang kasihan ini, yang jamaah luar ini, mereka ini banyak yang ya Allah gimana ya, ini sudah ada masa-masa kayak gini menunjukkan bahwa bagaimana pentingnya, bagaimana nikmatnya orang ngaji.
Setelah sudah Allah lagi mencoba, coba sedikit aja deh, berapa hari yang biasa rutinan enggak, akan ada muncul rindu. Ya Allah, biasanya enak ya ngaji bareng mulu, dan sekarang di rumah duduk malam Rabu yang biasa. Akhirnya merasakan bagaimana pentingnya orang hadir majelis taklim. Kayak kalian matalan, kalian ini kadang-kadang santri itu punya penyakitnya apa? Enggak betah di pondok, itu haunya pengen pulang. Nanti kalau di rumah bingung, ternyata enak di pondok ya, kayak gini di rumah tidak ada kegiatan. Tapi waktu di pondoknya kadang-kadang tidak merasakan. Jadi yang namanya tawakal adalah yakinul qalbi bi annal umura kullaha biyadillah wa fi qabdatihi wa annahu la dharra wa la nafi'a wa la mu'ti'a wa la mani'a ghairullah. Tidak ada madarat wa la manfaat kecuali Allah subhanahu wa la mani'a ghairullah. Tidak ada yang bisa mencegah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Di ujung manapun, ngumpet dimanapun, kalau Allah sudah menakdirkan sudah ada bisa lepas. Cuma kewajiban kita berusaha. Ada juga kemarin ada yang ngomong, tapi ini bukan dalil ya. Ada yang ngomong ada ya apa ya, Buya enggak bisa menjelaskan secara detail. Mungkin ya di dunia ini ada wali-walinya Allah yang Allah ambil, yang biasa mereka ya tahammal, mereka menjaga umat, sebagian sudah diambil. Tapi kita juga tidak khawatir, kita masih banyak wali-walinya Allah subhanahu yang setiap hari bermunajat kepada Allah, minta kepada Allah semoga betul-betul negara Indonesia diberikan keamanan, diberikan kedamaian, semoga cepat berlalu, Allahumma amin ya rabbal alamin. Wa sukuni thumma tuma'ninatul qalbi wa sukuni ila wa'dillahi wa dhamaini hatta la yadharibu wa la yatazalzalu inda wurudi syadadid wal faqatu wa hatta la yafzu'uka wa la yarjum fil muhimmat wal mulimat illa 'ala Allah. Semua dikembalikan kepada Allah subhanahu. Saat itu datang, biasanya datang, akan muncul. Kok kayak gini? Kok udah enak? Kok tahu-tahu kayak itu, pasti, itu jelas ada dalam hati manusia, pasti kayak gitu. Kaya-kaya tidak akan percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya-kaya tidak akan protes. Kita akan protes kepada Allah. Kalau sudah lagi datang semacam itu, cepat-cepat disingkirkan, cepat-cepat dibuang. Nah itu pasti datang, tidak mungkin tidak ada. Kita manusia awam itu jelas. Contoh, lagi bisnis, tahu-tahu jatuh. Kalau orang yang tidak kuat, dia akan stres dia. Nyalip, misalkan dia pengen jadi caleg atau pengen jadi DPR, tahu-tahu jatuh. Kalau dia tidak betul-betul kuat kepada Allah, maka dia akan protes kepada Allah subhanahu. Ini sekarang. Bagaimana orang-orang yang lagi mencari duit, coba ya, yang jualan di sekolahan-sekolahan, yang jualan di rumah sakit, yang jualan di pinggir jalan. Apalagi nanti sudah ada peraturan, akan ada lockdown, tutup semuanya akses, tidak boleh masuk semuanya. Itu betul-betul pertaruhannya adalah tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak punya kekuatan apapun, semua dikembalikan kepada Allah. Makan, minum, semuanya dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini nanti. Tapi orang yang tidak kuat, dia akan menyalahkan segalanya. Apa ini kayak gini? Seakan-akan Allah tidak ada. Na'udzubillah min. Maka mohon maaf, ada beberapa ulama yang tidak usah takut sama corona, hanya takut kepada Allah. Kenapa semacam itu? Menjaga akidah. Bukan berarti dia menyala atau menentang aturan, enggak. Menjaga akidahnya umat, menjaga akidahnya umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, biar mereka tetap ada Allah subhanahu. Ini yang paling penting. Dengan ngaji semacam ini, misalkan ngaji lewat streaming ataupun kalian yang ini lagi meluruskan, menerapkan, menanamkan dalam hati kita ada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan lepas kontrol. Wah, mau apa-apa, aduh ini bahaya. Enggak, bukan itu. Coba bayangkan, dengan kerja aja 1 minggu aja orang enggak keluar, ternyata orang kan
Kalau dia percaya kepada Allah, dia dalam kebingungan, makannya gimana, minumnya gimana. Sampai ada yang ngomong, ini kalau kayak gini mau jual kucing kayak gitu coba ya. Boleh kita tidak keluar, tapi kita harus ada apa? Naam, sahih, manusia butuh makan, butuh minum. Akan tetapi saat dalam keadaan semacam ini pun kita punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini sebenarnya pertaruhannya. Pertaruhannya itu bukan berarti aku langsung saat waduh enggak boleh pengajian, berarti nanti takut kepada corona meninggalkan Allah Subhanahu. Kita lagi berusaha ikhtiar. Waktu Sayyidina Umar ditanya, kamu takut kepada Allah, takut takdir Allah, kita lagi juga menjalankan takdir Allah dengan tidak mendekati tempat semacam itu. Sampai Sayyidul Habib Umar mengatakan, sudah, jadikan rumah kalian sebagai masjid kalian, jadikan rumah kalian sebagai tempat zikir kalian, jadikan rumah kalian sebagai taklim kepada anak-anak kalian, jadikan rumah kalian sebagai silaturahmi antar keluarga kalian. Coba bayangkan, Guru Mulia begitu endahnya, begitu bijaksananya loh. Saat misalkan tidak boleh ke sini, Buya waktu dakwah di Hadramaut itu kalau dakwah masuk ke masjid tuh, masuk ke masjid. Sebelum kita jalan ke masjid keliling, jadi sampai 3 hari, kadang-kadang sampai 40 hari, kadang-kadang 1 hari. Itu Guru Mulia selalu waktu sebelum berangkat pas mau daurah kita dikumpulkan dulu. Jawaban beliau gini, kamu itu misalkan berdakwah makalah masuk ke masjid, kemudian kamu mau ngomong tidak boleh, mau ceramah tidak boleh, ya kamu duduk, kamu ngaji sama mereka. Coba bayangkan. Jadi dalam posisi kemanapun, walaupun tidak boleh ceramah, kita dengarkan ceramah. Tidak boleh ke masjid, karena masjid itu mungkin terdeteksi ada penyakit, ada ini. Jadikan rumah sebagai masjid. Kadang-kadang saat masjid orang tidak pernah ke masjid, saat ada penyakit kayak gini malah protes. Oh, tidak boleh. Semuanya kita mengikuti aturan yang ada, aturan pemerintah, aturan Majelis Ulama Indonesia ini. Wallahu a'lam, sebagian mungkin ada yang menerapkan, sebagian tidak. Di Jawa Tengah sudah keluar tentang peraturan untuk sholat Jum'ah di rumah.